Berselang lama, Asim dan Alwin mendapatkan berita bahwa si Gondrong telah tewas. Alwin mengatakan dia membunuh karena tidak mendapatkan informasi apapun. Dia seorang pembunuh darah dingin. Mereka berhasil menemukan foto 12 anggota tentara pelaku penembakan 12 anggota Sleeper Cell. Meminta kepada Asim untuk memanfaatkannya. Buat rencana yang besar, serangan yang kuat, tunjukkan kepadanya kekuatan Sleeper Cell. Beralih kepada Virat yang sedang mengantarkan ibunya ke pasar bandara. Tak lama dari itu, ia mendapatkan telepon dari Asim, di mana Asim mengancam dalam beberapa detik mall yang sedang dikunjungi rekan militernya akan meledak. Virat yang panik langsung menghubungi temannya, meminta orang-orang di dalam untuk segera meninggalkan mall tersebut. Namun tiba-tiba mall meledak dengan hebat. Mendengar itu, Virat sangat tidak berdaya dan berduka. Asim kembali menghubungi. Itu belum seberapa. Ia tahu di mana keberadaan 11 tentara sisanya, karena masing-masing mereka diikuti oleh Sleeper Cell. Dan ia juga mengetahui Virat Baksi yang sekarang ada di pasar bandara. Namun yang ternyata Asim hanya menakut-nakuti saja. Ia hanya menginginkan Virat menyerahkan diri ke hadapannya. Karena tidak ingin ada korban berjatuhan lagi, Virat akan datang seorang diri menyerahkan diri ke hadapan Asim. Di keesokan harinya, Virat didampingi Mukun mendatangi yayasan yang menampung dan merawat para perwira militer yang cacat akibat perang. Mereka orang-orang ahli dalam merakit bom. Virat memesan kepada mereka untuk merakit peledak tipe C4. Setelah peledak jadi, berikan kepada Ajul. Sedangkan Mukun akan menginformasikan kepada Ajul keberadaan Virat melalui pelacak yang akan ditempelkan di dalam tubuhnya. Setelah itu, Jul yang akan bertanggung jawab dalam peledakan C4 itu. Tepat 15 menit setelah Virat bertemu pemimpin Sleeper Cell, bom itu harus diledakkan. Mukun yang tidak habis pikir kepada Virat, yang berani mengorbankan nyawanya sendiri, tidak memikirkan bagaimana keluarganya nanti setelah melihat kepergian Virat. Namun Virat menjawab dengan tegas, "Kau selalu berbicara tentang keluarga. Mereka yang tewas dalam serangan juga memiliki keluarga. Mayat mereka sampai di rumah. Betapa berduka keluarganya. Pernahkah kau berpikir tentang keluarga mereka? Seorang tentara tak bisa mendapat kesempatan yang lebih. Ketika teroris yang berniat membunuh ribuan orang siap mengorbankan nyawanya, lalu mengapa kita tidak? Bagi kami, para tentara mati dalam membela negara ialah suatu kebanggaan." Sebelum pergi, Virat memohon kepada Mukun untuk menjaga keluarga dan adiknya setelah Virat tiada. Virat juga memberikan salam perpisahan kepada Sahiba, yang padahal hari pertunangannya tinggal 4 hari lagi. Di malam harinya, Virat meratapi foto ketika ia mengenakan seragam, sadar bahwa ia seorang kapten, harus berani ambil resiko untuk negara tercinta. Dan juga meratapi foto bersama keluarga menandakan ia sudah siap berpisah untuk selama-lamanya. Di keesokan paginya, Virat memulai aksinya dengan menempelkan pelacak di lengannya yang akan berada dalam pantauan Mukun. Kemudian pergi ke tempat yang telah ditentukan. Di sana Virat diperiksa oleh anggota Sleeper Cell. Setelah diperiksa, Virat dituntun oleh Asim melalui telepon untuk mengendarai mobil secara estafet dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mobil yang berbeda-beda. Sedangkan Mukun terus menginformasikan kepada Jul tentang keberadaan Virat. Terhitung, Virat telah memarkirkan 5 mobil di tempat yang berbeda-beda, hingga ia sampai tiba di pelabuhan, lalu menaiki perahu untuk menghadap Asim di suatu kapal. Sedangkan Jul yang dituntun Mukun berhasil mengikuti Virat, dengan keterlatihannya menyelam dengan membawa alat peledak. Virat diborgol dibawa ke hadapan Asim. Di sini Asim mengatakan kenapa ia belum membunuh Virat. Alasannya karena ia telah membuat rencana besar. Mobil-mobil yang telah Virat parkirkan di dalamnya terdapat bom. Namun di sini Asim tidak akan meledakannya. Ia hanya akan menjebak Virat. Dengan rekaman CCTV, ia akan melaporkan kepada polisi dengan atas nama Alwin, bahwa seolah-olah yang memasang bom di mobil itu pelakunya adalah Virat. Dengan begitu, Virat akan diburu oleh polisi. Sedangkan Alwin, seorang politisi, akan terpromosikan ke sekretaris pertahanan. Di sisi lain, Jul berhasil menempelkan bom di kapal yang ditumpangi Sleeper Cell dan Virat. Asim menodongkan pistol dan meminta permintaan terakhir untuk Virat. Dengan berani, Virat mengatakan jangan jadi pengecut, lawan dirinya dengan tangan kosong. Atas siksaan tersebut, Virat malah tertawa terbahak-bahak mengejek Asim di depan anak buahnya. Seorang pemimpin Sleeper Cell ternyata seorang pengecut, berani menghajar di saat tangan Virat terborgol. Asim penakut, di saat ditantang bertarung dengan borgol terlepas pun ia masih berpikir. Padahal Virat sudah kelelahan karena terus dihajar dan juga Asim dikelilingi anak buahnya. Menantang Asim, jika berani lepaskan borgol dan mari kita bertarung. Karena gengsi, Asim pun menyuruh anggotanya membuka borgol dan pertarungan pun terjadi.
Firat berhasil mengembalikan keadaan, menodongkan pistol ke kepala Asim, menyuruh kepada anggotanya untuk membuang semua senjata ke laut. Asim ditangkap sedangkan bom waktu terus berjalan. Di sini Asim mengatakan, Firat, kau kurang pintar. Bahkan jika kau membunuhku, semua rincian jaringan yang mengontrol Sliver Cell ada di kapal itu. Dengan begitu akan ada orang lain yang akan melanjutkannya. Dengan santai Firat menjawab, tidak semudah itu beradar. Perhatikan baik-baik ke arah kapal itu. Jaringan sekaligus pemimpin Sliver Cell berhasil dilenyapkan. Di malam harinya, Firat berhasil menangkap Alwin dan menyuruhnya untuk memberikan pelajaran kepada dirinya sendiri. Keesokan paginya, Firat diantarkan oleh keluarganya ke stasiun karena ia harus kembali bertugas di perbatasan. Terlihat juga Mukun ikut mengantarkannya. Ia sangat kagum dan terharu kepada Firat yang mempunyai jiwa kesatria. Di waktu liburannya pun, Firat tetap siaga dalam pembelaan kepada negaranya. Begitu hebatnya seorang perwira tentara. Sejatinya tentara mereka orang-orang yang begitu mulia. Rela menerima beratnya berpisah dengan keluarga. Bertugas sampai titik darah penghabisan. Berhadapan dengan kejamnya pertempuran. Itu semua dilakukan demi mengemban satu tugas mulia. Menjaga kedaulatan bangsa meski pulang hanya tinggal nama. Dan film pun berakhir.